Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resi Febriani, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Pendidikan Indonesia. Mendengar kata tentang dakwah, apa sih yang terlintas di pikiran kita ketika mendengar kata dakwah? Mungkinkah dakwah itu adalah ceramah pada mimbar? Atau mungkinkah ceramah yang dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan orang? Atau mungkinkah bahkan nasihat yang disampaikan dari mulut ke mulut? Dakwah berasal dari kata da'a yad'u yang artinya seruan atau ajakan. Dakwah adalah kegiatan manusia yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil umat manusia menuju jalan kebaikan, yakni beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan akidah, akhlak dan syariat Islam yang telah ditentukan. Sehingga tujuan utama dari dakwah adalah untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sebelum membahas lebih lanjut tentang dakwah, mari kita amati gambar-gambar berikut ini. Hiburan, pekerjaan, hingar-bingar dunia, kesedihan, kesepian, rasa bahagia, hal tersebut akan selalu ada dengan berbagai permasalahan yang menyertainya. Seringkali yang kita pikirkan selama hampir 24 jam dalam satu hari adalah tentang dunia, tapi bagaimana dengan akhirat? Apakah hidup hanya diisi dengan kegiatan yang bersifat duniawi saja? Pernahkah meluangkan waktu barang 10 menit mendengarkan ceramah, 5 menit mendengarkan dakwah, atau 1 menit untuk mengingat akhirat? Sebagai hal yang sangat menyenangkan, hiburan seringkali dapat menggeser keperluan syiar agama Islam dengan mudah. Kita mungkin akan lebih berias dan bersiap dengan sempurna untuk menghadiri sebuah pesta, atau sekedar jalan-jalan biasa. Namun, pernahkah mempersiapkan diri untuk menghadiri dakwah di suatu tempat? Saya yakin pasti di antara kita semua insya Allah sering juga ya. Terlebih apabila melihat perkembangan zaman, tuntutan dan kebutuhan yang semakin beragam, membuat dakwah tidak bisa lagi diterapkan dengan cara yang tradisional. Diperlukan metode penyampaian yang lebih segar, lebih menarik, mengajak bukan memprovokasi atau menyudutkan. Nah, seperti pada thumbnail dan juga judul video ini, saya akan mereview sebuah buku yang amat sangat menginspirasi dan tergolong sebagai buku monograf. Sebelum mulai pembahasannya, buku monograf itu apa sih? Buku monograf merupakan tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik dalam satu bidang ilmu kompetensi penulis. Sehingga dari definisi tadi dapat kita simpulkan bahwa buku yang akan saya review hari ini merupakan buku monograf yang membahas tentang dakwah. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Buku yang akan saya review pada hari ini berjudul Metode Dakwah, karangan Muhammad Munir dan beberapa penulis lainnya yang tergabung dalam tim penulis Rahmat Semerta Center of Dakwah, Education, Law, Social and Economic Studies, Forum Komunikasi Mahasiswa dan Alumni Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Buku ini merupakan cetakan Fajar Interpratama Offset dengan keluaran Prenada Media dan merupakan cetakan ketiga. Namun sayang sekali saya tidak bisa melampirkan buku tersebut secara fisik karena buku tersebut saya baca saat di perpustakaan kota di daerah saya. Gambar bukunya akan saya cantumkan di sebelah sini. Secara fisik, buku ini berisi sebanyak 358 halaman dengan tinggi buku 23 cm. Cukup padat namun tetap bisa dibawa kemana-mana. Foto berikut ini merupakan dokumentasi yang saya ambil ketika saya membaca buku tersebut di perpustakaan. Nah, pada halaman awal kita akan disuguhkan oleh kata pengantar dari Profesor Dr. Haji Muhammad Yunan Yusuf yang seperti memberikan sebuah brainstorming atau membuka pikiran dan wawasan kita terlebih dahulu sebelum membaca keseluruhan isi buku tersebut. Dan ada sebuah informasi menarik nih, bahwa buku ini lahir dari kuliah seminar metode dakwah dengan judul yang sama. Secara umum, buku ini menjabarkan secara rinci mengenai bagaimana untuk menyampaikan dakwah. Al-Tariqah ahammu minal madalah, yang artinya tata cara lebih penting dari materi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa betapapun baiknya sebuah materi, betapa sempurnanya sebuah materi, apabila tidak disampaikan dengan cara yang baik, maka akan menimbulkan kesan yang tidak baik juga, dan tentunya tidak akan didengarkan atau dipahami oleh para pendengarnya. Melalui pernyataan itu, kita mendapat gambaran bahwa dalam berdakwah khususnya, kita harus menyampaikannya dengan cara yang baik, yang
sistematis, tidak asal-asalan, sehingga isi atau esensi yang dikandungnya itu akan mudah dan menarik hati para pendengar, itu khususnya umat dan masyarakat luas. Buku ini terdiri atas 4 bagian yang mengandung beberapa bab. Adapun jumlah bab pada setiap bagiannya berbeda-beda dan beragam. Ada juga yang banyak dan ada yang sedikit. Nah, melalui review ini akan saya paparkan sebagian kecil ya, karena membaca bukunya secara langsung pasti akan lebih menarik dan membuat pengetahuan kita lebih berkembang tentang dunia dakwah. Pada bab 1 ini menjelaskan tentang hakikat metode dakwah dan urgensinya. Lalu, metode ini berasal dari bahasa Yunani. Meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan atau cara. Sedangkan dalam bahasa Arab ada kata torik yang berarti jalan. Sehingga metode dakwah berarti cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang dai atau orang yang berdakwah kepada mad'u atau jamaah atau orang masyarakat untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang. Bahwa pendekatan dakwah harus bertumpu pada suatu pandangan human oriented yang menempatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia. Terdapat pula bentuk metode dakwah. Yang pertama itu adalah hikmah, yang mengharuskan dai untuk memberikan ceramah dengan memperhatikan realitas dan sifat praktis agar mad'u dapat mengambil makna kebijaksanaan terhadap inti dakwah. Maksudnya adalah bahwa dai harus memberikan sebuah contoh-contoh praktis seperti misalnya suatu kejadian agar mad'u juga dapat mengambil suatu hikmah dari suatu kejadian tersebut. Yang kedua adalah al-mau'idzah al-hasanah, yang berarti kata-kata yang masuk ke dalam kalbu dengan penuh kasih sayang dan ke dalam perasaan dengan penuh kelembutan, sehingga lebih mudah melahirkan kebaikan daripada larangan dan ancaman. Jadi dakwah ini harus disampaikan melalui nasihat agar pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima oleh para pendengarnya. Yang mana apabila kita cenderung mendengar nasihat yang baik, yang disampaikan dengan baik, maka kita akan lebih mudah mengambil suatu pesannya. Jadi kita tidak akan miskomunikasi atau misunderstanding. Yang ketiga adalah al-mujadalah bi'allati hiya ahsan, di mana dakwah disampaikan melalui tukar pendapat yang tidak melahirkan permusuhan atau perdebatan, dengan memegang teguh kebenaran dan ikhlas menerima kebenaran. Di samping memiliki berbagai bentuk metode dalam dakwah, ada juga nih sumber metode dakwah, yakni Al-Quran, Sunnah, sejarah hidup para sahabat dan fuqaha, serta pengalaman-pengalaman yang ada di sekitar kita. Para dai ini dapat menjadikan sumber-sumber tersebut sebagai metode dakwah, sehingga selain agar tetap pada kebenaran, juga permasalahan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Jadi dakwah ini tidak hanya terpaku pada peristiwa-peristiwa zaman dulu, melainkan peristiwa zaman sekarang yang mungkin berkaitan dengan berbagai masalah yang ada di sekitar kita. Kemudian, ada aplikasi metode dakwah Rasulullah yang disajikan dalam bentuk pendekatan personal berupa tatap muka dan akan langsung didapatkan reaksi. Kemudian ada juga pendidikan yang dalam bentuk yayasan pada saat ini. Kemudian ada diskusi yang berorientasi pada permasalahan dan penawaran yang berorientasi pada ajakan yang bertujuan untuk mengajak kepada kebaikan dan timbul dari hati dan kesadaran yang ikhlas. Ada pula pendekatan misi, di mana para dai akan dikirimkan ke suatu daerah untuk melakukan misi untuk menyebarkan agama. Kemudian pada bab 2 ada kemerdekaan beragama. Nah, kemerdekaan beragama ini dalam wilayah dakwah membahas tentang kemerdekaan dalam memeluk agama, yaitu memaknai bahwa memeluk agama perlu didasari oleh suasana hati yang bebas dan tidak terdapat tekanan atau paksaan. Jadi dakwah ini tidak akan bersifat tekanan atau paksaan, sehingga pendengarnya tidak merasa terpaksa atau cenderung mendapat ancaman dari mendengarkan dakwah tersebut. Sayyidina Ali pun pernah mengatakan, innal qalba iza ukriha, yang mana bahwa hati apabila dipaksakan akan buta. Jadi apabila hati dipaksakan, tidak akan tercipta suatu keikhlasan, yang Allah juga memiliki kehendak atas siapa saja hamba-hambanya yang mampu menerima hidayah agama Islam dan siapa saja yang ingkar. Sehingga nih, umat Islam terkhususnya dai seyogianya dapat dan diharapkan mampu melaksanakan tugas dakwah dengan bijak demi syiar agama. Terbukti juga nih dengan sikap Rasulullah yang dapat membangun masyarakat Madinah yang terbuka, adil, egaliter, dan juga demokratis.
Hal itu dapat terjadi karena Rasulullah pun menyebarkan syiar agama atau berdakwah dengan cara yang seperti itu. Nah, pada bab ini disampaikan bahwa dalam berdakwah itu harusnya menyejukkan, bukan memprovokasi atau bahkan menakut-nakuti dan memojokkan. Tapi dakwah juga harus bersifat tegas, yang dalam artian dakwah harus bisa menyelamatkan agama Islam, menumpas perindas Islam, dan juga menegakkan kebenaran. Kemudian di bab 4, mengajak atau menghakimi, bahwa dakwah ini mempunyai prinsip untuk mengajak orang kepada kebenaran dan menghakimi dengan memberi vonis kepada mad'u yang telah melakukan dosa dan kemungkaran. Namun perlu diperhatikan nih, bahwa dakwah ini tidak boleh memberikan kesan menggurui. Meskipun pada hakikatnya dakwah ini akan diberikan atau disampaikan oleh orang yang berilmu dan juga berwawasan. Dalam bab ini juga terdapat sebuah warning atau informasi bahwa terdapat bahaya apabila mengkafirkan seorang muslim, yang belakangan ini marak terdengar bahwa akan mudah untuk mengkafirkan seseorang. Bahkan nih, para nabi tidak pernah mengkafirkan seseorang karena Allah hanya menyerukan nabi untuk menyerukan panggilan Islam tanpa ada paksaan dan juga judgment. Kemudian di bab 5 ini ada kode etik dakwah. Jadi dakwah ini tetap mempunyai kode etik agar bisa disampaikan dengan sistematis dan juga diterima oleh masyarakat luas. Pada bab ini dijelaskan mengenai kode etik dan rambu etis dalam berdakwah dengan tujuan bahwa para dai itu harus mencontoh figur teladan Rasulullah dengan tidak menghina sesembahan non-muslim, selaras antara ucapan dan perbuatan, kemudian tegas dalam toleransi agama, dalam artian tidak memaksakan kepercayaan, kemudian ada tidak melakukan diskriminasi, tidak memungut imbalan, tidak berteman dengan perilaku maksiat dengan catatan menjaga diri dari pengaruh buruk, dan juga hanya menyampaikan hal-hal yang diketahui. Maka dari itu, dakwah ini punya kode etik dan juga sebuah pedoman bagi kita, bagi para dai, dan bagi masyarakat luas, bahwa dakwah ini tidak bisa disampaikan dengan asal-asalan ataupun dengan tidak adanya persiapan. Nah, apabila dakwah ini disampaikan dengan cara yang baik, sistematis, dan juga tidak memojokkan, para mad'u ini akan menunjukkan respon yang baik, yang simpati dan kesadaran diri yang benar-benar tumbuh dari dalam diri mereka, sesuai dengan prinsip bahwa agama Islam adalah agama yang harmonis, cinta damai, dan penuh dengan tatanan-tatanan dalam bermasyarakat. Nah, tadi itu merupakan isi sebagian kecil dari buku Metode Dakwah. Sekarang kita akan ulas atau bahas tentang beberapa kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan yang saya rasakan dari buku ini adalah yang pertama, ukuran bukunya pas untuk digenggam dan juga pas untuk dibawa kemana-mana. Jadi apabila teman-teman atau Anda sekalian ingin membawa buku tersebut untuk dibaca di suatu tempat, dimanapun dan kapanpun, bisa sekali. Kemudian ada jumlah halaman yang tidak terlalu banyak, namun tetap mengandung esensi yang benar-benar mewakili dari setiap topik-topik yang dibahas. Secara isi, buku ini juga didesain dengan susunan kalimat yang sistematis, ilmiah, namun tetap bisa dipahami bahkan oleh masyarakat umum sekalipun. Jadi di dalam buku ini juga terdapat teori dan pendapat-pendapat atau kutipan yang dituliskan dengan font dan juga ukuran font yang berbeda sehingga bisa menarik perhatian dari para pembacanya. Kemudian juga pembahasannya pada tiap-tiap bab disusun untuk memudahkan pembaca menyusun kerangka pikiran yang runtut. Jadi pembahasannya ini tidak disusun berdasarkan acak. Kita akan dibawa untuk memahami dari dasar dulu, dari maknanya, dari hakikatnya, kemudian nanti kepada praktisnya atau praktiknya. Meskipun memiliki segudang kelebihan, terdapat juga nih kelemahan atau kekurangan yang mungkin nanti bisa dijadikan sebagai bahan peningkatan atau evaluasi agar buku ini semakin lebih baik lagi. Kekurangan tersebut adalah pada daftar isi. Jadi seperti yang ada di foto sebelah sini, bahwa daftar isinya itu tidak memiliki garis atau titik-titik yang mana memudahkan para pembaca untuk bisa mencari atau menemukan pembahasan yang ingin dicari atau ditemukan. Meskipun terdengar sepele, menurut saya itu adalah hal yang penting.
karena apabila kita bisa menemukan suatu halaman, maka akan lebih cepat juga untuk membacanya. Meskipun begitu, saya tetap bisa memahami dan juga mencermati isi ataupun esensi dari tiap-tiap bahasannya. Sebelumnya, saya telah mencari beberapa referensi buku sebelum mendapatkan buku ini. Saya mencarinya melalui sistem OPAK atau Online Public Access Catalog yang ada di perpustakaan kota di daerah saya. Nah, sebelumnya itu saya mendapatkan kurang lebih 4 buku yang sesuai dengan minat dan juga referensi saya. Namun setelah melalui seleksi pribadi, akhirnya saya menetapkan atau memutuskan bahwa saya akan mereview buku ini, dan saya merasa buku ini memiliki kelebihan-kelebihan yang berbeda dari buku-buku yang telah saya baca sebelumnya. Kemudian berkaitan dengan program studi saya yang bergerak di dunia pendidikan, saya merasa bahwa buku ini sangat menginspirasi, sangat memberikan manfaat dan juga referensi bahwa etika dan cara-cara berdakwah sama saja dengan mengajar loh. Terdapat rambu-rambu yang penting agar dalam mengajar pun anak akan lebih nyaman, lebih mudah mengambil pelajaran, merasa senang dalam belajar, dan juga guru-gurunya pun akan dapat menyesuaikan cara mendidik anak sesuai dengan zamannya. Kemudian akan didapatkan dampak baik, yaitu hasil belajar yang meningkat dan sesuai dengan harapan. Wah, pembahasan kita pada hari ini ternyata cukup banyak ya. Kesimpulannya adalah saya merekomendasikan buku ini kepada teman-teman ataupun Anda sekalian agar bisa dibaca, digunakan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan kita mengenai dunia dakwah dan juga dunia Islam. Apapun peran Anda, baik sebagai dai maupun mad'u sekalipun, tetap bisa menggunakan buku ini, karena buku ini memberikan dua pandangan. Bagi dai, buku ini bisa digunakan untuk memperluas pengetahuan tentang dunia perdakwahan. Kemudian untuk mad'u, buku ini dapat digunakan untuk lebih memahami mengenai sistematika ataupun cara memahami suatu dakwah. Mungkin cukup sekian pembahasan kita mengenai review buku metode dakwah. Saya harapkan melalui review ini, melalui pembacaan buku tersebut, juga kita akan mendapatkan berbagai manfaat, berbagai wawasan yang lebih luas mengenai dunia dakwah maupun dunia keislaman. Adapun saya mengaturkan mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam ucapan maupun perbuatan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.